Minta tolong, jangan salah sangka dan jangan lihat dari sudut kecil. Naturalisasi pemain keturunan bukan menyusahkan pemain lokal. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta tolong kepada masyarakat tanah air jangan berburuk sangka terhadap pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk membela Garuda. Kata Shin Tae-yong, para pemain itu dinaturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu kesal masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa kesempatan pemain lokal untuk membela Timnas Indonesia kini kian menipis. Sebab saat ini mayoritas pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 13 pemain keturunan yang memperkuat tim Merah Putih. Mereka adalah Ma Arten Paes, Jordi Amat, Jay Itzas, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Heine Patinama, Calvin Verdon, Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Belum lagi akan ada 2 pemain keturunan yang segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia, yakni Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Kehadiran pemain-pemain keturunan itu memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Terbukti banyak masyarakat Indonesia yang senang melihat permainan tim Merah Putih saat ini. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang. Kalau sepak bola kita lebih naik lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong selalu membawa 23 pemain untuk membela Timnas Indonesia. Dengan sudah adanya 15 pemain keturunan, artinya tersisa 8 nama saja untuk pemain lokal. 8 slot belum termasuk pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Jadi tersisa 5 pemain saja yang dari klub-klub Liga 1 untuk membela Timnas Indonesia. Jadi memang masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal. Tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, pasti sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu meminta tolong kepada masyarakat Indonesia agar melihat dengan positif pencapaian skuad Garuda saat ini. Apalagi Timnas Indonesia mempunyai peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar, jangan yang kecil saja. Apalagi kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan sepak bola kita semakin besar. Saya pikir semuanya akan memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir dalam kurung, Ketua Umum PSSI, dan sepak bola Indonesia bisa yang paling kuat di Asia, tutup Shin Tae-yong. Persiapan link live streaming Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste. Saatnya pesta gol lagi sebanyak-banyaknya Garuda Nusantara. Timnas U20 Indonesia harus mewaspadai perlawanan Timor Leste dalam laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia bakal bermain lawan Timor Leste di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U20 Indonesia punya modal positif sebelum laga ini. Pasalnya, skuad asuhan Indra Syafri sukses mengantongi kemenangan di laga perdana atas Maladewa. Garuda Nusantara menang 4-0 pada laga tersebut. Meski begitu, kemenangan atas Maladewa tidak boleh membuat skuad asuhan Indra Syafri besar kepala. Indra Syafri mengaku belum puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya. Pelatih berusia 61 tahun tersebut langsung memasang alarm waspada kepada para pemain Timnas U20 Indonesia untuk mengawal 3 pemain Timor Leste.
Jadi apa evaluasi untuk Timor Leste? Tegas pelatih berusia 61 tahun tersebut. Mungkin pertanyaannya bukan evaluasi untuk Timor Leste, tapi bagaimana game plan yang akan kita siapkan melawan Timor Leste, jelasnya. Tadi kami sempat nonton satu babak di APA Televisi dan juga Timor Leste bukan tim yang mudah, juga dia punya pemain-pemain secara individu, punya 2-3 pemain yang bagus. Dan saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin menghadapi mereka, dan apalagi mereka juga ada pergantian pelatih kalau gak salah. Bukan pergantian, ada penambahan pelatih mendampingi pelatih yang lama lanjutnya. Jadi yang jelas kita tutup buku tentang Maldives, tentu ada evaluasi ya, tapi kita fokus untuk menghadapi Timor Leste, tuturnya. Timnas U20 Indonesia juga wajib mewaspadai kemampuan Timor Leste, khususnya dalam situasi serangan balik. Pasalnya Timor Leste jadi satu-satunya tim yang mampu merusak rekor clean sheet Timnas U-20 Indonesia saat jadi juara ASEAN Cup U19 2024. Keduanya bertemu pada laga terakhir Grup A. Jens Raven dan kawan-kawan saat itu menang dengan skor 6-2. Jumat 27 September 2024 Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste kick-off 19.30 waktu Indonesia Barat, venue Stadion Madia Senayan, Jakarta. Timnas U20 Indonesia pesta 4 gol ke gawang Maladewa. Indra Syafri seharusnya bisa lebih banyak gol dan gol jika konsentrasi lebih tinggi. Indra Syafri menyoroti Timnas U20 Indonesia yang seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol saat lawan Maladewa Rabu dalam kurung 25 September 2024. Timnas U20 Indonesia menang 4-0 atas Maladewa dalam laga pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U-20 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Rabu malam. Pasukan Indra Syafri berhak atas puncak klasemen sementara karena dalam laga lainnya Yaman menang 3-1 atas Timor Leste. Meski menang 4 gol tanpa balas, Donitri Pamungkas CS kesulitan membongkar pertahanan Maladewa di babak pertama hingga ditahan 0-0. Namun di babak kedua, 4 gol diciptakan kurang dari 15 menit masing-masing oleh Aditya Warman, Vigo Denis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, melihat masalah utama di babak pertama anak asuhnya adalah soal finishing. Di babak kedua sedikit perubahan dilakukan Indra Syafri dengan memasang 2 striker sehingga langsung bisa mengubah permainan. Ya ini kan memang pertandingan pertama, jadi memang saya melihat anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus, kata Indra Syafri dalam wawancara bersama Indosiar pasca laga. Tetapi secara keseluruhan di babak pertama apa yang kita rencanakan cukup berjalan dengan baik, chemistry pemain, bola mengalir begitu cepat tetapi di finishing masalah. Di babak kedua kita melakukan rotasi dan melakukan perubahan strategi, alhamdulillah bisa menghasilkan 4 gol. Terima kasih untuk seluruh pemain, tambahnya.